nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rusula ba'dah. Pada yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Hidayat MAG sebagai pemateri pada hari ini, yang saya hormati kepada Wakil Ketua PDM Jember yang membidangi LPCR, MPK, dan Urtum, Bapak Ahmad Samanan. Yang saya hormati juga kepada Ketua Majelis Pendidikan Kader Bapak Zainal Mahfud dan juga bersama jajaran MPK yang juga saya hormati. Pada rekan-rekan Bapak Ibu peserta sekolah kader yang sangat saya banggakan, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan pada hari ini, sehingga pada sampai dengan materi yang kelima ini kita masih konsisten untuk melaksanakan amanah kita sebagai peserta sekolah kader dalam rangka mencetak pimpinan, baik pimpinan di persyarikatan maupun di amal usaha Muhammadiyah. Pada para peserta sekalian, tentu kita jika tidak ada situasi yang seperti ini, maka sebenarnya yang indah dan yang terbaik sebenarnya adalah pengkaderan yang offline. Di sana kita bisa berdiskusi bersama-sama lebih terbuka, kita bisa sholat malam bersama, kita ada fathul qulub, ada makan bersama, ngobrol bersama, diskusi tentang bagaimana Muhammadiyah di masing-masing daerah kita bisa berkembang, masing-masing mempunyai pengalaman sendiri-sendiri dan seterusnya. Itu mungkin terasa indah dan terasa lebih manfaat. Tetapi karena kondisi, maka kita tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana kita tetap melakukan hal-hal yang terbaik di kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu MPK Jember, PDM Jember melaksanakan pengkaderan yang berupa sekolah kader yang berlangsung selama 3 bulan. Luar biasa, 3 bulan. Jadi ini materi yang kelima, insya Allah nanti ada 11 materi dan sampai dengan akhir bulan Januari. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta bisa konsisten, bisa merasa memiliki pada acara ini. Ketika tidak ada acara yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu akan membawa manfaat yang besar bagi kita dan juga bagi persyarikatan. Para ibu bapak peserta sekolah kader yang saya hormati dan saya banggakan, pada materi hari ini yang kelima ini adalah kompetensi pimpinan persyarikatan dan AUM, yaitu terkait dengan kompetensi religius dan humanitas yang di dalamnya ada konten-konten, isi-isi, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi bagaimana kita menyatukan dari segala kompetensi ini sebagai seorang calon pimpinan baik AUM maupun persyarikatan. Untuk pemateri pada hari ini adalah Bapak Dr. Samsul Hidayat MAG. Dia adalah sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga dalam struktural dia sebagai dekan Fakultas Agama Islam UMS.
Persyarikatan, dia sebagai Ketua Kor Mubalek Pusat Muhammadiyah, dan di jajaran struktural PPN, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dia sebagai Wakil Ketua Majelis Tablek Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dia juga pernah menjadi Direktur Pondok Pesantren Hajah Nuriyah Sobron, Solo. Dan juga tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman dia, termasuk menulis beberapa artikel dan buku, termasuk penulis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Para Bapak Ibu, seperti biasanya, waktu nanti untuk menyampaikan materi Pak Samsul itu kira-kira 1 jam, kemudian diikuti nanti dialog kira-kira 30 menit ya. Menurut jadwal itu sampai jam 15, tetapi tidak harus sampai jam 15 karena untuk di Jember itu adzan asar itu jam 14.53. Jadi bisa disudahi sebelum itu. Yang penting kita sudah merasa cukup. Saya kira itu para Bapak Ibu, sedikit pengantar kami sebagai pemandu acara pada materi yang ke-5 ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan. Monggo Pak Samsul. Ya, terima kasih. Baik, materi yang diberikan kepada saya adalah kompetensi religius dan humanitas bagi pimpinan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah. Konsep dan kualifikasi ihsan. Yang dimaksud ihsan ini adalah puncak dari ajaran Islam. Setelah kita memasuki keislaman, keimanan, kemudian ihsan. Nah, jadi ihsan itu di satu sisi adalah bagian dari keislaman kita, tapi ihsan itu juga puncak dari keislaman kita, sehingga kalau kita mencapai ihsan, maka kompetensi religius dalam arti akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak itu masuk di dalamnya, dan ihsan itu merupakan puncaknya. Puncaknya sehingga ada dimensi ilahiyah dan dimensi kemanusiaan. Maka sekaligus ada dimensi humanitasnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 128. Ini ayat sesudah perintah dakwah kepada kita, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu ayat 125. Maka kita ketemu di ayat 128 itu Allah menyatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ini saya coba kaitkan dengan tafsir, ya. Saya kutipkan tafsir dari tafsir yang sangat pendek, tapi ini sangat padat maknanya. Tafsir namanya tafsir Al-Muyassar. Namanya Al-Muyassar itu berarti apa? Tafsir yang dimudahkan, digampangkan. Jadi tafsir yang mudah, tafsir yang gampang. Nah,
di dalam tafsir dikatakan innallaha subhanahu wa ta'ala ma'alladzina taqaw. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'alladzina taqaw. Para santri, siswa, dan mahasantri, siswa sekolah kader ini mesti harus belajar membaca kitab Gundul juga, ya, sebagai salah satu kompetensinya. Ya. Innallaha subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ma'alladzina taqaw, beserta orang-orang yang bertakwa, bimtisali ma amar. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah imtisalu ma amar, yaitu menunaikan, mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtina bima naha, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi Allah menyertai orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu taat kepada perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kebersamaan Allah itu berbentuk apa? Di sini kebersamaan Allah berbentuk bin nasri wa ta'yid. Bin nasri artinya dengan pertolongan, wa ta'yid dan penguatan. Jadi kalau kita menjadi manusia-manusia muttaqin, maka Allah membersamai kita dengan cara Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan penguatan-penguatan. Tapi di ayat ini tidak hanya ma'alladzina taqaw, tapi juga ma'alladzina hum muhsinun. Walladzina hum muhsinun. Yakni wa ma'alladzina yuhsinuna ada'a fara'idihi. Yaitu orang-orang yang berbuat ihsan, yang memperbaiki. Ihsan itu berbuat yang sebaik-baiknya. Jadi seoptimal kebaikannya. Di situ disebutkan optimal di dalam apa? Ada fara'idihi, dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya, wal qiyamu bihuquqihi, dan menegakkan hak-haknya, menegakkan kewajiban dan hak-haknya, waluzumu ta'atihi, dan melazimkan, membiasakan, menguatkan ketaatan kepadanya. Jadi ihsan itu ada unsur ketaatannya kepada Allah, ada unsur menunaikan kewajiban dan hak secara optimal. Nah, ini bagi para pemimpin penting. Nah, kebersamaan Allah kepada orang yang muhsinun apa? Bi'aunihi. Aun itu pertolongan juga. Taufik itu bimbingan. Maaf, suaranya putus-putus. Kalau lebih letternya kira-kira taufik itu dari kata wafaqah. Suaranya putus-putus, mohon maaf. Wafaqah itu sesuai. Jadi taufik, Allah membimbing kita agar amalan-amalan kita, pikiran-pikiran kita, tindakan-tindakan kita sesuai dengan petunjuk dan ridho Allah. Jadi kalau aun itu adalah pertolongan yang sifatnya khusus. Pertolongan yang sifatnya khusus. Sedangkan kalau nasr itu pertolongan yang datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi kalau aun itu pertolongan khusus dalam arti pertolongan dari sesama. Maka kita selalu diperintahkan itu ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya di situ bertolong-menolong sesama umat manusia, sesama umat beriman. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau
dari Allah itu bisa aunillah, bisa juga nasrullah. Sedangkan nasr itu lebih khusus dari Allah, dari zat yang lebih tinggi kepada yang rendah, dari khalik kepada makhluk. Maka kita selalu mengucapkan itu nasrum minallah wa fathun qarib. Nasrun itu pertolongan yang datang dari Allah kepada makhluk. Maka kalau nasr tadi diberikan juga kepada orang-orang yang bertakwa, sekaligus juga kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Sedangkan kalau aun itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, sekaligus juga taufik, bimbingan Allah agar amalan kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini asal kata ihsan. Ihsan berasal dari kata hasan atau husnun. Jadi di situ al-husnu ibaratun an kulli mubhajin marghubin fihi. Jadi kebaikan, ya, ungkapan suatu kebaikan yang disukai, yang sangat disukai. Jadi baik yang optimal, kira-kira begitu ya. Jadi hasan, ihsan itu kebaikan yang optimal sehingga disukai oleh banyak orang. Dan di situ disebutkan wadzalika salah satu adrok. Jadi ada 3 bentuk. Yang pertama mustahsinun min jihatil aqli, mustahsinun min jihatil hawa, mustahsinun min jihatil his. Ini ada di dalam kitabnya Al-Asbahani, yaitu Mu'jam Mufradatul Quran. Jadi ihsan itu baik ditinjau dari akal pikiran kita, baik juga ditinjau dari al-hawa. Hawa itu apa? Hawa nafsu, ya. Hawa nafsu itu berarti keinginan di luar akal pikiran. Ya, jadi dorongan dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga mustahsinun min jihatil his, baik menurut pandangan atau menurut penangkapan panca indera. Jadi al-his itu panca indera, baik secara empirik. Jadi itu baik secara rasional, baik secara perasaan, dan baik secara empirik. Nah, sedangkan kata ihsan itu sendiri dibagi menjadi 3 juga, yaitu ihsanullah li khalqihi. Kemudian ihsanul insan ma'allah. Jadi ihsannya manusia kepada Allah. Kemudian juga ihsannya manusia kepada sesama makhluk. Jadi ihsanullah ma'al khalqi, ihsanul insan ma'allah, dan ihsanul insan ma'al khalq. Jadi itu yang tertinggi tentu ihsannya Allah kepada makhluk. Kemudian yang kedua, ihsannya manusia kepada Allah. Dan yang ketiga, ihsannya manusia kepada sesama makhluknya. Nah, di sini kan sekaligus ada dimensi akidah. Jadi ihsanullah ma'al khalq itu juga dimensi akidah. Ihsanul insan ma'allah itu dimensi akidah wal ibadah. Sedangkan ihsanul insan ma'al khalq di situ adalah dimensi humanitas.
Nah, walaupun humanitas itu kepada kemanusiaan, tapi juga kepada alam semesta. Nah, ini dalilnya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dari kata ihsan itu muncul di situ ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di situ kan. Allah sendiri telah berbuat ihsan kepada makhluk-makhluknya, termasuk kepada manusia. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Nah, di situ tidak disebutkan ihsannya kepada siapa. Tapi kalau Allah ahsanallahu ilaik sudah dijelaskan. Jadi kita disuruh berbuat ihsan berarti kepada 3 objek tadi. Ihsan ma'allah, di situ dimensi akidah, ibadah terutama, tapi juga ada dimensi akhlaknya, al-akhlak ma'allah. Kemudian ihsan ma'annas, ihsan kepada sesama manusia, ihsan manusia kepada sesama manusia. Dan ihsan ma'a al-khalqi, dan ihsannya manusia kepada sesama makhluk. Di situ ada dimensi humanitas. Sebaliknya wala bil fasada fil ard. Sebaliknya janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad, kerusakan. Kita lihat di situ tentang ihsan. Nah, di situ kan disebutkan dalam tafsirnya yang pertama agar kita selalu mencari kemuliaan akhirat. Ketika di dunia ini mencari apa-apa yang tersedia di dunia ini untuk kemuliaan kampung akhirat. Di situ disebutkan bil amali fiha bi ta'atillahi fid dunya. Jadi dengan melaksanakan segala amal perbuatan terutama dalam bentuk ketaatan kepada Allah ketika di dunia ini. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian meninggalkan atau melupakan bagianmu di dunia ini. Yaitu dengan apa? Bi antatamat ta'afiha, dengan kalian menikmati apa yang ada di dunia ini bil halali, dengan segala yang dihalalkan, duna israf, tidak berlebih-lebihan. Wa ahsin ilan nas, dan juga diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada sesama manusia. Kalau kepada sesama di sini disebutkan bis sedekah, dengan sedekah. Tapi sedekah itu bukan sedekah kita minta sedekah, itu bukan. As-sodaqah itu artinya kan luas sekali. Sodaqah itu artinya kan kebenaran. Ya, as-sodaqah itu artinya kebenaran. Jadi sesuatu yang benar. Jadi berbuat ihsan kepada manusia dengan segala sesuatu yang benar. Kama ahsanallahu ilaika bihadil amwal al-katsirah. Jadi di sini dipersempit maknanya. Jadi sedekah itu ya infak, ya zakat, ya dan pemberian-pemberian yang lainnya. Karena Allah sudah memberikan kepada kita harta yang banyak, karunia yang banyak, al-amwal al-katsirah. Kemudian kita tidak boleh berbuat kerusakan. Saya kira itu ya.
dalil dari ihsan tadi. Nah, kemudian kata ihsan sebagai puncak daripada kompetensi religius yang sekaligus di dalamnya adalah dimensi humanitas, kompetensi humanitas, itu seperti diterangkan di dalam hadis yang ada di dalamnya dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Hadisnya sangat panjang, nanti kita tidak baca semuanya. Tapi yang jelas di situ ada 3 pertanyaan penting dari malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Jibril itu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian Nabi menjawabnya dengan arkanul Islam. Kemudian beliau bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kemudian Nabi menjelaskan dengan semua arkanul iman yang ada di dalamnya. Arkanul Islam al-khamsah, arkanul iman as-sittah. Nah, ini kalau di dalam MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup, itu dimensi akidah dan ibadah serta muamalah. Jadi kalau arkanul iman itu adalah akidah, dimensi akidah. Yang pertama memang dalam MKCH akidah dulu. Baru kemudian akhlak nantinya. Dan yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah dunyawiyah. Tapi kita melihat dari struktur yang ada di dalam hadis itu, ada hadis versi Imam Bukhari yang menanyakan pertama, akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil iman, baru yang ketiga akhbirni anil ihsan. Sedangkan yang versi riwayat Muslim, akhbirni anil iman terlebih dahulu, kemudian akhbirni anil Islam, dan akhbirni anil ihsan. Sehingga dalam berbagai kitab para ulama membagi ajaran Islam itu ada 3 aspek, yaitu aspek akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Nah, kalau Muhammadiyah lebih rinci, akidah, kemudian akhlak terlebih dahulu, baru kemudian yang syariah itu dibagi 2, ibadah dan muamalah dunyawiyah. Nah, itu ya yang perlu kita ketahui. Jadi arkanul Islam itu dimensi ibadah dan muamalah, arkanul iman itu dimensi akidahnya, dan arkanul ihsan, yang di sini ihsan itu hanya 1 rukun saja. Kalau Islam itu ada 5, iman ada 6, ihsan itu hanya 1 saja rukunnya. Jadi ruknul ihsan wahid. Ini ada, bisa kita baca di dalam kitab Fathul Majid, bahwa arkanul ihsan atau ruknul ihsan ruknun wahid. Ihsan itu hanya 1 rukun saja. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu mengamalkan sesuatu dengan optimal. Maka keoptimalan suatu amal perbuatan itu apabila kita laksanakan seolah-olah kita melihat Allah. Atau kita yakin Allah selalu melihat kita. Di situ kan memang hadisnya bunyinya ka'annaka, ya.
Hadisnya itu bunyinya ka'annaka. Ka'annaka itu seolah-olah. Oleh karena itu memang kita nggak bisa melihat Allah. Ya. Karena hanya seolah-olah. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti kita itu kan kalau, ya katakanlah, kalau kita bekerja dalam suatu lembaga atau dalam satu perusahaan, apa katakanlah di kampus gitu ya. Kerja di kampus, kalau kita sedang bekerja, kemudian kita didatangi oleh Pak Rektor, katakanlah begitu, kan kemungkinan besar kerja kita akan lebih mantap gitu kan. Ketika didatangi Pak Rektor, wah, semula agak santai-santai, begitu datangi Pak Rektor, kita langsung menata diri kan, begitu kira-kira. Nah, itu berarti bekerja kita menjadi lebih ihsan di dalam lembaga kita itu. Tapi ini bekerja dengan Allah di sini ya. Maka ihsannya harus ihsan ma'allah dan juga ma'annas dia. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi setidak-tidaknya kita yakin Allah selalu melihat kita. Ini hadisnya yang panjang itu. Maka kemudian kalau kita melihat pembagian dari para ulama seperti itu, yaitu iman itu akidah, al-Islam itu tadi syariah, kemudian al-ihsan itu adalah akhlak. Ada yang menyebutnya juga tasawuf. Nah, Muhammadiyah itu akidah, kemudian naik ke atas itu akhlak, baru turun lagi ke bawah ibadah dan muamalah. Kenapa ihsan ditaruh di puncak? Karena seluruh dimensi ajaran Islam itu muaranya adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Itu kalau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bunyinya innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Yang paling sahih itu ya Bukhari Muslim. Kalau yang makarimal akhlak itu diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani dan lain-lainnya. Tapi yang terkenal itu yang makarimal akhlak. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana implementasinya di Muhammadiyah dan mungkin juga supaya kita tahu diperbandingkan dengan saudara kita sebelah. Ya. Dalam Muhammadiyah, terutama di matan keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah. Jadi konsep iman itu dideskripsikan dengan konsep akidah, di mana di dalam MKCH disebutkan bahwa Muhammadiyah bergerak dalam bidang akidah ini, yaitu tegaknya tauhid yang murni, jauh dari kemusyrikan, jauh dari khurafat, dan juga jauh dari tahayul. Maka seluruh dimensi di dalam akidah itu harus berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Dalam bahasa manhaj tarjih itu dalil-dalil yang mutawatir. Tapi bukan berarti hadis mutawatir. Jadi dalam masalah akidah, Muhammadiyah merujuk kepada dalil-dalil yang mutawatir itu artinya adalah dalil-dalil yang kuat, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan di dalam hadisnya ya tentu hadis-hadis yang makbul, ya, al-ahadis al-makbulah. Jadi hadis-hadis yang bisa diterima sebagai hujjah. Kalau dalam masalah-masalah aqaid atau akidah ya paling tidak yang pertama adalah sahih, kemudian sahih li ghairi, sekurang-kurangnya adalah hasan, kira-kira begitu ya. Itu dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah ibadah mungkin agak turun lagi masih bisa. Jadi al-hadisul al-maqbulah itu ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya,
Bahkan ada hadis dhaif yang banyak jalurnya, satu sama lain saling menguatkan, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka itu pun bisa dipakai dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ibadah. Ya. Jadi yang pertama konsep iman, konsep akidah. Kemudian yang kedua ihsan dideskripsikan sebagai konsep akhlak, bahwa sumber akhlak yang hakiki adalah Quran Sunnah, sedangkan tradisi manusia itu bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di dalam akhlak ini berlaku juga urf. Nanti juga di dalam ibadah juga begitu, urf masuk. Nah, yang berikutnya adalah ibadah dan muamalah itu adalah pengembangan dari konsep Islam di dalam hadis tersebut. Maka Muhammadiyah mendasarkan bidang-bidang ajaran Islam, baik itu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah, kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan tetap memperhatikan khazanah keilmuan para ulama dari masa ke masa, baik salaf maupun khulaf. Ini kalau saudara kita, mereka membaginya ada 3, akidah, syariah, dan akhlak atau tasawuf tarekat. Maka di sana ada tarekat. Ada tarekat yang muktabaroh menurut mereka. Terutama tarekat yang merujuk kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Kalau Muhammadiyah tidak menyebut itu, semuanya rujuknya adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan memperhatikan khazanah keilmuan para ulama. Nah, sekarang bagaimana aktualisasi ihsan ini, kompetensi religiusitas dan humanitas dalam persyarikatan dan aum. Jadi kalau kita kerucutkan kepada ihsan, ihsan itu maknanya muraqabatullah dan ma'iyatullah. Muraqabah itu perasaan selalu diawasi Allah. Kalau ma'iyatullah, perasaan selalu dibersamai oleh Allah. Maka merasa selalu diawasi dan selalu bersama atau disertai Allah dimanapun dan kapanpun. Dalilnya ya tadi, An-Nahl 28, Ali Imran 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau yang An-Nahl itu kan dari jalur Allah menuju kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sedangkan Ali Imran itu jalur kita menuju Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi dimensi pertamanya kita selalu, karena ibadah kita hidup dengan baik, akidah kita lurus, akhlak kita terjaga, maka di dalam menjalankan tugas-tugas di dalam persyarikatan, di dalam amal usaha, mungkin juga di masyarakat secara umum, di tempat-tempat tugas kita, maka kita memiliki sifat muraqabatullah dan ma'iyatullah sekaligus. Itu dimensi mungkin vertikalnya begitu. Nah, kemudian dimensi horizontalnya, ihsan itu melahirkan apa yang disebut dengan itqon fil amal. Itqon itu sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu tekun. Jadi tekun itu berasal dari bahasa Arab itqon. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tekun,
Kemudian juga ahsanul amal atau ahsanu amala, itu kan di dalam surat Al-Mulk itu ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan ayat yang tadi sudah kita baca yaitu Al-Qasas ayat 77. Ini kalau di dalam hadis ya, itu bisa kita baca, mungkin salah satu saja ya. Yang di bawah saja. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Jadi Allah itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai apabila seseorang itu beramal, berbuat suatu perbuatan, suatu amalan, yaitu apabila orang tersebut ayyutqinahu, mengamalkan dengan tekun, dengan itkon, secara itkon. Karena itu kompetensi seorang pemimpin, baik itu nanti pemimpin dalam persyarikatan maupun di dalam amal usaha, mungkin juga di dalam masyarakat kita ya, itu harus mengedepankan ihsan ini. Di mana di dalam ihsan itu terdapat al-iman, al-islam, dan ihsan itu sendiri. Jadi al-iman berarti akidahnya lurus, kemudian al-islam itu ibadah dan muamalahnya benar, ibadah mahdhuhnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Muamalahnya berarti dalam bertransaksi, mungkin dalam transaksi ekonomi, transaksi kehidupan lainnya ya. Kalau kita bergerak di dunia pendidikan, maka transaksi kita adalah transaksi dalam hubungan mungkin guru dan murid. Begitu juga dengan lembaga yang menaungi kita dan juga dengan stakeholder yang lainnya. Stakeholder pendidikan itu cukup banyak. Jadi itu bagian dari muamalah. Maka di situ dimensi pertamanya tadi sudah kita sebutkan muraqabatullah, ma'iyatullah, dan zikrullah. Dari situ akan melahirkan namanya al-akhlaq al-karimah. Jadi ihsan bimakna al-akhlaq al-karimah. Kemudian yang kedua tadi itqan wa ahsanul amal. Itqan wa ahsanul amal ini akan melahirkan apa yang sering kita sebut dengan sikap profesional. Nah, di tengah-tengah antara sikap akhlakul karimah dengan sikap profesional itu adalah sikap sosial. Nah, di situ kan otomatis sikap sosial itu ya dimensi humanitas. Kalau akhlakul karimah tadi adalah dimensi religiositas, karena di dalam akhlakul karimah harus tegak akidah yang kuat, akidah yang lurus, ibadah yang benar, ibadah yang sahih, ya, yang tidak menyimpang. Jadi misalnya hutang piutang, ya bagaimana dibayar, dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Kalau namanya utang itu ya tidak boleh menambah-nambahkan atau juga tidak boleh mengurangi. Kalau jelas menambahi nggak boleh itu ya. Kalau mengurangi mungkin misalnya karena tidak mampu membayar dengan komplit, setelah dirunding terjadi kesepakatan, oke, kamu bayar sekian.
Jadi artinya orang yang punya harta memberi kemurahan kepada orang yang berhutang. Itu kalau hutang itu ya namanya hutang ya qardul hasan adanya. Kalau ada bagi hasil itu bukan utang piutang, tapi itu sudah akad yang lainnya. Jadi bisa itu akad penanaman modal, investasi, atau akad jual beli. Kalau jual beli misalnya murabahah. Jadi di situ bermuamalah secara benar. Maka itu ujungnya nanti adalah al-akhlaq al-karimah. Itu dimensi religiositas. Yang di tengah dan yang di bawah itu adalah dimensi humanitas. Jadi itu kira-kira secara umum kompetensi yang memang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Maka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada beberapa strategi ihsan yang bisa ditegakkan dalam kehidupan bersama, baik itu dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan lembaga kita, organisasi kita, dan mungkin amal usaha kita. Yang pertama adalah strategi dakwah. Tadi An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbik. Kemudian wal takum minkum, itu sudah kita hafal semua insya Allah, tapi bagaimana implementasinya. Kemudian surat Yusuf ayat 108, kul hadhihi sabili. Ini yang IPM mesti hafal nih. Khitoh perjuangan IPM. Saya dulu tahun 80-an ke sana ya, bersama Mas Wahid, Pak Ali, Mas Ali Fauzi, Mas Heni Siswondo dan sebagainya ya. Kemudian juga strategi tazkirah, memberikan peringatan, taklim, mengajarkan, tapi juga memberikan penghargaan. Jadi ada reward. La in syakartum la azidannakum. Tapi juga ada punishment. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang berikutnya adalah strategi keteladanan dari para pemimpin. Nah, saya kira itu ya. Ini yang lebih-lebihnya ini dalil-dalil nanti bisa dibaca. Supaya dialognya lebih banyak. Jadi sebaiknya tidak usah mencapai 1 jam. Jadi dibagi 2. Kalau 1,5 jam berarti 45. Saya kira begitu Pak Mujadid. Saya kembalikan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu serta sekolah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kira-kira 50 menit disampaikan tadi oleh Pak Samsul. Terkait dengan materi yang disampaikan bahwa kita sebagai pimpinan atau calon pimpinan ya harus maupun suaranya Pak Mujadid kayak putus ya. Ya. Suara Pak Mujadid bergetar, Pak. Bergetar. Itu jaringannya itu. Bisa didengar. Bergetar suaranya, Pak. Ya. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya. Kalau suara saya tadi sempat putus-putus nggak? Enggak, Ustaz. Bagus ya. Ya mungkin terkait dengan sinyal ya. Baiklah, untuk dimensi lahiriah dan humanitas yang harus kita miliki sebagai seorang pimpinan memang hal yang harus dimiliki oleh kita semuanya, dan
pada semua manusia di Indonesia. Dan ini kalau kita ringkas memang juga sangat banyak, tapi saya kira para Bapak Ibu sudah bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Samsul. Kira-kira 30 sampai 40 menit. Monggo kita manfaatkan untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin ada yang terkait dengan yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang terjadi di masyarakat para Bapak Ibu sekalian yang terjadi di Muhammadiyah, di mana para Bapak Ibu mengabdikan diri di AUM maupun di persyarikatan, yang juga pasti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsul. Waktu kami berikan kepada para peserta, monggo dipersilahkan. Pak Wahid. Oke, chat. Boleh ya? Boleh. Monggo Pak Wahid. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami minta penjelasan lebih kaitannya tentang ihsan. Karena hari ini banyak di masyarakat itu memanai Islam ihsan itu lebih rendah daripada makna Islam. Kalau dilihat dari susunannya, pertanyaan dari malaikat itu yang pertama menanyakan tentang Islam, kemudian pertanyaan tentang iman, kemudian yang terakhir ada pertanyaan tentang ihsan. Nah, di masyarakat sering memanai ihsan itu lebih rendah dari makna Islam. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat itu ya, kalau misalnya dalam Al-Hujurat ayat 14 ya, itu kan ada sekelompok orang-orang Badui Madinah yang mengatakan kepada Nabi, kami beriman, kan? Kami beriman. Kemudian turunlah ayat itu supaya Rasulullah mengatakan kepada mereka, Qul lam tu'minu. Kamu belum beriman. Qulu aslamna, tapi katakanlah kamu itu baru berislam. Dan disebutkan itu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi iman itu belum masuk dalam kalbu. Kamu baru berislam. Ini juga melihat. Jadi melihat ayat itu, maka iman itu di atas Islam, kira-kira begitu ya. Jadi keimanan yang mendalam, keimanan yang kuat itu berada di atas dimensi Islam. Nah, ihsan di atasnya lagi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Nah, memang formulasinya ihsan itu kalau dalam kehidupan antar sesama manusia adalah munculnya al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Tetapi kan itu tidak hanya dimensi akhlak saja ihsan itu. Artinya juga ada dimensi hubungan kepada Allah. Ya, kalau disebut, memang ada yang menyebut al-akhlak ma'allah, akhlak kepada Allah. Tapi al-akhlak ma'allah itu sebenarnya adalah akidah dan ibadah, terutama ibadah mahdoh. Jadi seperti itu. Maka akhlak itu kalau
sabda Nabi kan jelas itu, innama bu'istu liutammima, apakah itu makarimal akhlak atau solihal akhlak, monggo. Tapi yang jelas misi kerasulan Nabi adalah menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu bisa sempurna, akhlak itu bisa soleh apabila akidahnya benar, akidahnya lurus, dan juga ibadahnya benar. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang ihsan itu puncaknya. Maka Nabi juga menjelaskan dengan kata-kata yang singkat. Nah, kemudian dalam kitab Fathul Majid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan ruknul ihsan wahid. Ruknul ihsan itu satu saja, tapi sangat padat maknanya. Meliputi iman dan Islam itu sendiri, yaitu bentuknya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti itu kan akidahnya lurus, benar, kuat, kokoh, ibadahnya juga benar kan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah amah atau muamalah dunia. Saya kira begitu. Tadi dari Pak siapa ya? Saya lupa, nggak ada sebut namanya. Wahbin. Monggo yang lainnya. Saya Ustaz. Ya, monggo. Mas Eswahyudi ya? Ya, Monggo Mas Wahyudi. Ya, monggo, silakan. saya dari Huluan. Kebetulan saya juga seorang guru. Begini Ustaz, ada istilah adab, kemudian ilmu dan amal. Di antara ketiganya itu mana yang harus didahulukan, Ustaz? Artinya yang urut-urutannya yang sesuai supaya nanti timbul ihsan itu sendiri, mana dulu yang harus kita dahulukan? Apakah ilmu, kemudian adab, kemudian amal? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya, kalau adab itu tinggal adab itu larinya kepada akhlak atau kepada yang mana? Jadi adab itu ya bahasa lain dari kata akhlak. Ya. Maka salah satu bentuk pendidikan di dalam Islam itu di samping tarbiyah itu adalah takdib. Rasulullah juga di dalam hadisnya mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Rasul mengatakan telah mendidikku Robku, Tuhanku, yaitu mendidik dengan adab, sehingga fa ahsana ta'dibi, sehingga menjadi baik adabku, menjadi baik akhlak. Nah, adab itu salah satu unsur terpentingnya adalah ilmu. Dan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam Al-Hadis, kemudian para ulama menyimpulkan bahwa al-ilmu qoblal amal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Seperti kalau kita mau sholat, maka kita harus tahu ilmu sholat. Termasuk ilmu yang paling mendasar. Nah, paling tidak kita akan tahu ilmu geraknya, misalnya ilmu geraknya. Kita belum tahu bacaannya macam-macam, tapi kita tahu dulu ilmu geraknya. Oh, sholat itu dimulai dari mengangkat tangan menghadap kiblat, kemudian sedekap. Itu kan berarti sudah tahu ilmu sholat, ilmu yang paling mendasar. Dan bagi orang-orang yang awam kan begitu, kalau kita berdakwah kepada orang awam, ya, kita jangan memaksa orang awam harus
bisa menguasai ilmu sholat secara keseluruhan gitu ya. Ini pendekatan dakwah supaya orang senang dengan Islam. Kalau sudah senang, maka dia akan terus belajar. Itulah maka dakwah di dalam Muhammadiyah itu yang pertama adalah dakwah tabsyiriyah. Tabsyir, menggembirakan. Nah, sehingga kalau ada acara-acara Muhammadiyah pasti ada penggembira. Artinya supaya orang bergembira dulu tahu Muhammadiyah, tahu Islam. Ya. Jadi kalau kita berdakwah di lingkungan orang-orang yang awam terhadap agama, ya sing penting jenengan nek salat niku nggih ningali kiwa tengene jenengan. Kiwa tengene sedekap jenengan melok sedekap. Ngertine Allahu Akbar tok nggih Allahu Akbar tok. Jadi kalau landungannya pripun nih? Doanya kepada Allah, ya Allah, kula namung sagete namung Allahu Akbar tok niki. Lanjutannya dereng ngerti. Nah, itu kita menyampaikan seperti itu kan dia sudah tahu ilmu salat, al ilmu qablal amal. Kemudian dia belajar lagi, oh setelah takbiratul ihram ternyata membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini atau kabira walhamdulillahi kasira. Jadi sekarang kalau doa iftitah memang utamanya Allahumma ba'id baini ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka iftitahnya Allahumma ba'id baini. Tapi juga Nabi mengajarkan setelah Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi kasiro. Itu iftitah yang paling pendek. Iftitah yang paling pendek dan itu sudah disahkan juga dalam tuntunan sholat. Insya Allah terbit setelah Munas Tarjih ke-31 ini. Yang sekarang ini juga Munas Tarjihnya panjang Pak Mujadid. Kalau pelatihan sekolah kader tadi 3 bulan, Munas Tarjih ini 1 bulan. Karena dilaksanakan secara daring. Nah, salah satu materinya adalah tuntunan sholat dan mengesahkan atau mentakhrij beberapa doa iftitah yang bisa dilakukan oleh keluarga Muhammadiyah. Ya mungkin bagi pemula-pemula diberi iftitah yang pendek kan enak itu. Allahu Akbar, langsung kabira, walhamdulillahi kasira, selesai langsung Al-Fatihah. Tapi kalau yang sudah kader-kader sekolah kader ya yang optimal ya, yang ihsan, Allahumma baini. Ya, jadi al-ilmu qablal amal gitu ya. Jadi adab itu saya kira bagian dari ilmu dan amal. Jadi artinya adab itu justru mencakup ilmu dan amal. Nah, sementara kalau dikaitkan antara ilmu dan amal itu ilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qablal amal. Itu dalam Muhammadiyah maka taklid itu dihindari ya. Minimal ittiba. Ittiba itu mengikuti dengan mengetahui dalilnya atau mengetahui dasarnya. Saya kira begitu. Terima kasih Ustaz. Mau nanya Ustaz. Mau nanya Ustaz. Mas Mau nanya. Yang mengatur Pak Mujadid siapa ya? Mau nanya Ustaz. Mas Joni, monggo. Yang mana ini? Pak Samsul Hidayat. Akan. Kami delegasi dari Imam Satu Waktu. Yang lain mute dulu ya, biar jelas. Monggo Pak Joni. Yang kami tanyakan ke Ustadz, satu, apakah
Putus-putus. Wah, nggak dengar ya. Halo, Assalamualaikum. Langsung. Jelas tapi kok benar. Langsung. Ya, Jelas. terus. Ye. Yang kami tanyakan kepada Ustadz Samsul adalah Loh, mandek. mental ya, nggih. Dari sinyal. Bun. Adalah kalau ihsan itu dapat diupayakan dan itu merupakan diberikan kepada umat Islam. Ya, lanjut. Apakah ikhtiar itu bisa menjawab setiap umat itu akan mendapatkan pangkat dan derajat ihsan? Kedua, kaitan dengan ihsan itu khusus kami di AUM pendidikan itu kami sangat menekankan khususnya di MAM 1 ini sekarang pembedahan mungkin dari tim yang ada sering dan kita bincangkan masalah taklim, tarbiyah dan takdib yang sesuai sebelumnya tadi dari Mas Is. Artinya kalau adab itu berada di tingkat tertinggi, maka yang dekat dengan mewujudkan generasi ihsan itu adalah pada proses terakhir ini. Namun cara-cara khusus yang kedua itu cara-cara khusus biar ihsan dekat kaum pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas ini saya jawab dulu ya. Biasanya kalau online itu langsung jawab. Kalau dikumpulin lupa. Jadi ihsan itu jelas bisa diupayakan ya. Jadi Nabi mengatakan akhbirni anil ihsan anta budallah ka'annaka tarah lam takun tarah, itu artinya ihsan itu bisa diupayakan dari dalam kita dan juga diupayakan dalam bentuk kita mengikuti semacam pelatihan semacam ini. Kita namanya taklim, tarbiyah dan takdib. Di taklim, tarbiyah dan takdib itu memang punya dimensi-dimensi tersendiri. Jadi memang kalau takdib menurut Syed Naqib Al-Atas itu memang yang tertinggi itu takdib itu. Dan itu sesuai dengan sabda Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tetapi memang ada pendapat lain di antara ulama kita dari cendekiawan kita yang menekankan dengan istilah tarbiyah wa ta'lim. Kalau taklim itu dari pendidikan kognitifnya kira-kira gitu. Tapi kalau tarbiyah itu bisa meliputi fisik non fisik ya. Maka ada tarbiyah kholqiyah dan tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah kholqiyah berarti memelihara, menjaga fisik kita, fisik seseorang. Tapi kalau khuluqiyah berarti memelihara, menjaga, mendidik akhlaknya, non fisik. Selanjutnya saya jawab dulu yang di chat ya, di room chat ya. Mungkin supaya nggak putus-putus pakai room chat aja enak ya. Dari Pak Khairon. Dari Pak Khairon, dari mana itu? Dalam tasawuf dikenal tingkatan ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah memang lebih menekankan
konsep akhlak, ya. Jadi tidak kepada kepada tasawuf, ya. Meskipun Muhammadiyah tentu tidak anti tasawuf, ya. Tidak anti dalam arti kalau tasawuf itu bermaksud untuk mensucikan jiwa, tazkiyatun nafas, ya. Memperkuat spiritualisme, ya. Maka itu silahkan saja selama memang dalam meningkatkan spiritualitas, tazkiyatun nafas itu selalu mendasarkan kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tasawufnya Muhammadiyah itu ya tasawuf akhlaki. Kemudian tasawufnya Muhammadiyah itu tasawuf dalam bentuk penguatan akidah dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi istilahnya yang kebetulan dalam Munas Tarjih juga sedang dibahas ini tentang akhlak dan tasawuf ini, ya. Jadi tasawuf Muhammadiyah itu tasawuf positif. Jadi kalau siang menghasilkan karya-karya besar, kalau malam bermunajat kepada Allah, malam berqiyamul lail, bertahajud, ya. Menyedikitkan tidur, tapi tentu tidur yang cukup, ya. Kemudian juga memperbanyak munajat dalam bentuk sholat malam, sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Siang berkarya yang besar. Dengan amal usaha kita, dengan berbagai macam aktivitas kita. Itu saya kira untuk yang Pak Khairan. Kemudian Bu Wahyuni Fitriana, SPD. Kompetensi religius yang bagaimana? Mau nanya, Pak? Agar supaya moderator mau nanya. Masuk di dalamnya. Ya, ini yang chat dulu. Mau nanya. Nanti saya berikan. Moderator. Ya, saya berikan kepada. Ya, sebentar. Ini dari Bu Wahyuni Fitriana dulu. Bagaimana di dalamnya? Ya, namanya akidah itu kan memang ma'uqidah alaihi qalbu, apa yang diikat di dalam hati. Maka itu juga perlu banyak berlatih, di samping juga banyak belajar. Di satu sisi memang ada taklimnya dan takdibnya dalam masalah akidah ini. Maka kita, kalau Nabi menjelaskan arkanul iman, ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu unsurnya apa saja, ada tauhid dan seterusnya. Banyak unsur di dalam. Iman kepada Rasul, kepada malaikat, dan sampai yang terakhir, iman kepada takdir. Dalam suatu pernyataan, kita mengatakan, iman yang paling sulit adalah iman kepada takdir. Nah, maka ini juga kita perlu belajar yang seperti jawaban saya. Yang bertanya, yang namanya resmi. Ya. Ini, Pak. Mas siapa itu namanya? Enggak jelas suaranya, belum masih mute. Mohon maaf, Mas Redmi, ini namanya Redmi ini. Suaranya nggak terdengar, Mas. Mute. Suaranya belum bunyi, masih mute. Dibuka dulu mikrofonnya. Ayah, namanya Surman. Lukman, ya silakan. Saya makan
Nabi ke Sidratul Muntaha menghadap Allah itu kok seakan nah itu padahal Allah kan tidak berarti sesuatu dari cerita itu. Terus saya ini yang kedua tentang ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Maka ketika apakah boleh ketika kita sholat itu seakan-akan melihatnya kan? Apa tidak ada kemungkinan nanti kita membayangkan Allah gitu? Apakah itu diperbolehkan kalau seperti itu? Itu mungkin pertanyaannya. Makasih. Itu yang pertama nggak jelas, saya putus. Yang pertama nggak jelas. Oh, yang kedua. Baik, saya jawab yang kedua saja. Jadi Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu maknanya engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Nabi mengatakan seakan-akan itu berarti menegaskan bahwa kita memang tidak bisa melihat Allah. Jadi seperti itu. Maka karena kita nggak bisa melihat Allah, maka ya kita jangan membayang-bayangkan. Yang dimaksud kita seperti melihat Allah itu kita betul-betul serius di dalam beribadah itu. Karena kita seolah-olah melihat Allah, maka sholatnya betul-betul serius. Jadi konsentrasi penuh. Sehingga para sahabat itu saking konsentrasinya di dalam beribadah, dalam melaksanakan sholat. Ketika perang, kemudian dia tertancap panah yang dilemparkan oleh musuh, dia minta untuk mencabut panah itu apabila datang sholat. Jadi karena begitu seriusnya, begitu fokusnya di dalam melaksanakan sholat itu, seolah-olah dia melihat Allah, sehingga yang lainnya nggak terasa lagi. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Bukan berarti kemudian waktu sholat terus kita membayang-bayangkan wajahnya Allah seperti apa, tangannya Allah seperti apa, itu malah merusak sholat kita gitu ya. Jadi justru kita sholat dengan sesungguhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, hanya semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala dengan mengikuti tuntunan Nabi Sallu kama ra'aitumuni usolli. Karena begitu, ini yang bisa saya dengar karena Mas Lukman yang pertama saya nggak dengar karena putus-putus. Clear. Mana? Monggo yang lainnya. Masih ada? Masih ada? Coba saya tanya. Halo. Suaranya tidak jelas ini. Halo ya. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jelas suaranya? warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Dari. Baik. Saya dari SMA Muhammadiyah 3 Jember. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan kegelisahan publik hari ini. Hari ini publik berbicara banyak orang pintar tapi sulit untuk dicontoh. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu banyak tidak relevan dengan apa yang dilakukan. Artinya hipokrit mali, katakanlah demikian. Nah, dulu orang tidak terlalu pintar, tapi kemudian banyak figur yang bisa dicontoh. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang melatar belakangi penilaian publik dengan mengklasifikasikan orang dulu yang tidak terlalu pintar tapi dia dijadikan figur yang kemudian bisa menarik simpatik, dengan hari ini banyak orang pintar tapi justru sulit untuk dicontoh karena cara perkataannya dan perbuatannya tidak relevan. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit melebar dari tema, tapi tetap berbicara tentang masalah kepemimpinan. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan yang lebih luas, katakanlah pilkada, ya, atau maka yang dibicarakan dan ditawarkan terlebih dahulu adalah platform. Tapi platform itu tidak secara otomatis kemudian menjadi satu-satunya amunisi untuk mengantarkan calon itu menang. Nah, bahkan kalau menurut masyarakat yang paling penting adalah serangan fajarnya itu. Nah, di satu sisi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menentukan sesuatu itu harus berdasarkan wasyawirhum fil amr. Hari ini di Indonesia tidak menggunakan teknik itu, tapi dengan metode atau teknik demokrasi, berarti one man one vote, gitu kan ya. Sehingga betul kata Pak Amin Rais, walaupun orang bodoh, orang tidak mampu, kemudian pilihannya bisa jadi mengalahkan orang yang mempunyai kemampuan. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan materi yang disampaikan oleh Pak Samsul, satu sisi harus mempunyai kompetensi yang mumpuni dan yang lain-lainnya. Nah, yang saya tanyakan sikap Muhammadiyah melihat kepemimpinan nasional yang berawal dari pilihan dengan cara demokratis tersebut, bagaimana? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar, Ustaz. Kaburamatan indallah ya naqulu ma la taqulun. Ayat pertama tadi
Ayat kedua tadi, wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan yang kamu tidak kerjakan? Ayat yang ketiga, murka Allah sangat besar bagi orang yang berkata tapi tidak mengerjakan. Baru yang keempat akan terjadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, ini termasuk bagian dari kompetensi kepemimpinan. Jadi kompetensi religiusitas dan humanitas yang disatukan dalam ihsan itu termasuk adalah terjadinya satu kata dan satu laku. Artinya apa yang dikatakan, kebaikan yang dikatakan untuk umat manusia, untuk umatnya atau untuk jamaahnya, dia juga harus mampu memberi contoh untuk menjalankan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau orang sudah seperti itu, maka dalam sebuah organisasi, dalam sebuah gerakan, maka terjadilah organisasi itu, organisasi yang kompak. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah menyukai apabila orang berjihad, berjuang bersama-sama dengan barisan yang rapi, bangunan yang kuat, karena tadi berangkat dari kejujuran, berangkat dari perkataan yang benar dan perilaku yang benar. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah ya kita tidak akan terjadi krisis. Nah, sekarang yang terjadi seperti itu katanya ya. Banyak orang menjadi pemimpin, pinter tapi tidak bisa dijadikan contoh. Itu juga disebabkan seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Karena meskipun dia pintar, mungkin bahkan pintarnya pun dalam ilmu agama juga. Jadi kompetensi dalam bidang religiositas itu tidak hanya kompetensi secara intelektual, artinya kognitifnya, pemahamannya saja, tapi juga penghayatan serta pengamalannya. Jadi kalau akidah itu ya ibadah, akhlak itu tidak hanya ilmu saja, tapi juga al-ilmu wal amal. Maka di dalam surat Al-Jasiyah itu ada manusia yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah katakan, apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu menjadi Tuhannya. Maka dikatakan dalam ayat itu, fa'adallahullahu ala ilmin. Maka kalau sudah orang itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, Allah akan menyesatkan, fa'adallahullah. Allah akan menyesatkan ala ilmin, meskipun dia itu sudah berilmu. Kemudian ditambah lagi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah menutup rapat, mensegel pendengaran dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi bisyawah, dan juga menjadikan pada penglihatannya tutup yang kuat. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah begitu, siapa yang bisa memberi petunjuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena hawa nafsu. Nah, sekarang yang kedua tentang kepemimpinan nasional dan sistem perpolitikan di Indonesia. Ya, Muhammadiyah mungkin tidak banyak ngomong, tapi Muhammadiyah berbuat. Bagaimana cara Muhammadiyah melahirkan pemimpin? Ya, yang pertama ada sekolah-sekolah kader seperti itu. Ada pesantren-pesantren kader. Ada universitas-universitas yang insya Allah juga melahirkan kader-kader
Meskipun mungkin persentasenya kecil. Katakanlah misalnya Universitas Muhammadiyah Jember, itu mungkin mahasiswanya sekarang berapa? 10 atau 15.000 ya misalnya. Dari 15.000 itu berapa yang akan menjadi kader Muhammadiyah? Ya mungkin nggak ada 1.000 nggak apa-apa. Tapi mungkin yang jadi hanya 100 tapi berkualitas. Jadi itu di sekolah kader juga. Syukur bisa lebih dari 100, mungkin bisa 500, mungkin bisa 1.000. Yang kedua, pola pemilihan pemimpin di Muhammadiyah itu. Kan itu menggunakan, sebenarnya yang mengamalkan Pancasila itu yang Muhammadiyah itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Muhammadiyah di dalam memilih pemimpin itu pertama berdasarkan kualitas. Setidak-tidaknya ditandai dia pernah sudah menjadi anggota Muhammadiyah minimal 5 tahun untuk pimpinan level tertentu, misalnya wilayah dan kemudian pernah menjadi pemimpin di level yang sama sekian tahun atau di bawahnya sekian tahun. Artinya dia pengalaman memimpin. Jadi seleksinya memang seleksi kualitatif, bukan kuantitatif, apalagi pakai mau jadi pemimpin tingkat cabang harus punya modal sekian. Kan enggak, itu Muhammadiyah kan enggak ada itu. Jadi memang berdasarkan kualitas, kemudian yang memilih itu perwakilan. Sehingga tahu betul siapa yang akan dipilih itu tahu karakternya, karena perwakilan ini sudah mempelajari calon-calon yang akan dipilih. Itu sebenarnya Ki Bagus Hadikusumo ketika ikut serta menyusun Undang-Undang Dasar 1945, kemudian beliau tahun 50-an itu menyusun muqaddimah dan anggaran dasar Muhammadiyah. Ya, kemudian disitulah sebenarnya beliau mengaca dari Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Beliau di situ sebagai anggota BPUPKI, sebagai anggota PPKI yang ikut serta menyusun ideologi dan konstitusi negara, beliau terapkan di Muhammadiyah dan sekarang masih bertahan sampai sekarang ini dengan sistem pemilihan perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah kira-kira. Pak Jadid. Mungkin Bapak Ibu satu lagi, Ibu-ibu mungkin ada, monggo. Monggo Ibu-ibu mungkin tadi yang tanya dari monggo. Tidak ada. Oke. Demikian tadi kajian kita yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Hidayat mengenai bagaimana seharusnya pimpinan persyarikatan itu dan bagaimana juga pimpinan amal usaha. Kebetulan pesertanya banyak yang dari amal usaha dan juga tentunya pimpinan persyarikatan. Sebelum kita tutup, kami persilahkan Ustadz Samsul Hidayat terlebih dahulu untuk memberikan closing statement sekaligus untuk menutup pertemuan atau materi hari ini.
kepada Ustadz Samsul Hidayat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi yang terpenting para kader pemimpin, calon-calon kader pemimpin dan mungkin menjadi pengelola amal usaha di Muhammadiyah. Yang pertama, kompetensi religiusitas itu di samping ilmu, ya, di samping ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu muamalah, ya, tapi juga komitmen kita, komitmen sebagai seorang kader bahwa kita berkiprah di amal usaha, kita berkiprah di persyarikatan itu adalah dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah itu mesti disertai dengan akidah yang kuat, kemudian disertai dengan tegaknya akhlak al-karimah. Nah, maka menggunakan istilahnya Nabi SAW di dalam hadisnya, kita menggunakan kompetensi ihsan tadi ya, di mana di dalam ihsan itu ada kompetensi yang bersifat religiusitas murni, yaitu melahirkan al-akhlak al-karimah, tapi juga kompetensi yang bersifat humanitas, yaitu kompetensi profesional, yang titik temu antara kompetensi religiusitas berupa al-akhlakul karimah dan kompetensi profesional itu, yaitu lahirnya sikap sosial, kompetensi berupa sikap sosial. Nah, insya Allah dengan begitu, peran pemimpin persyarikatan dan peran pengelola amal usaha Muhammadiyah di satu sisi akan bisa membesarkan, menguatkan manajemen dan kekuatan organisasinya dan juga lembaga amal usahanya, tapi di sisi lain ada penguatan dimensi dakwah ilal khair, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira begitu Pak Amri, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Samsul Hidayat yang sudah memberikan beberapa hal tentang bagaimana seharusnya kompetensi ihsan tadi, yang kemudian ada turunannya berupa akhlak, kemudian humanitas, serta lahirnya sikap sosial yang baik untuk amal usaha maupun untuk dakwah persyarikatan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu sekalian, ini minggu ini sepertinya kita ada gangguan dari sinyal ini. Karena dari 155 ini yang bertahan tinggal 125. Artinya ada sekitar 25 orang yang yang keluar. Tidak usah khawatir, saya yakin tidak ada yang mengeluarkan diri, tetapi keluar dengan sendirinya. Itu biasa, Bapak Ibu. Karena dari tadi itu dan kemarin-kemarin ada pertanyaan, loh saya ini kok dikeluarkan gitu. Sebenarnya bukan dikeluarkan, tapi biasanya karena sinyalnya kurang, itu keluar dengan sendirinya. Nah, memang biasanya beda tempat, beda waktu, itu biasanya akan mempengaruhi sinyal. Oleh karena itu tidak usah khawatir, Ibu-ibu. Kalau misalnya sudah keluar dengan sendirinya, tunggu saja